Terima kasih Anda masih menyaksikan CNBC Indonesia Special Dialog. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kegiatan kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu masih bertahan hingga akhir acara. Terhadap pemirsa juga saya ucapkan terima kasih banyak. Dan seperti yang tadi kita sudah saksikan ya dari segmen 1 sampai dengan segmen 3. Sudah banyak sekali diskusi yang kita jabarkan, yang kita sampaikan terkait dengan bagaimana mengupayakan sawit ini tetap eksis, tetap dibutuhkan dan tetap menjadi andalan di Indonesia. Dan seperti yang saya janjikan tadi di awal bahwa kita akan tutup acara hari ini dengan mendengarkan closing remarks oleh Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian RI, Ibu Musdalifah Mahmud. Kepada Ibu Musdalifah kami persilakan. Terima kasih Ibu Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah akhirnya dialog spesial menggapai sawit tetap menjadi andalan Indonesia saat dunia penuh ketidakpastian. Dan tentu saja dialog yang saya juga ikuti sudah dilaksanakan oleh narasumber yang sangat ahli di bidangnya masing-masing dan dipandu oleh Ibu Safira yang sangat handal untuk membangun semangat kita kembali. Bahwa kelapa sawit Indonesia harus kita jaga keberlanjutan sebagai andalan perekonomian bangsa kita. Dan terima kasih kepada CNBC Indonesia yang telah menyelenggarakan spesial dialog ini bekerjasama dengan BPD PKS dan Dewan Sawit Indonesia. Harapannya CNBC terus mendukung terwujudnya kelapa sawit dengan manfaat yang besar untuk rakyat Indonesia, informasi yang disebarluaskan melalui CNBC. Terima kasih Pak CNBC, kami harapkan komunikasi yang dilakukan oleh CNBC seperti ini terus dilanjutkan Mbak, karena tantangan kelapa sawit di Indonesia bukan hanya di luar negeri, tetapi di dalam negeri pun banyak sekali tantangan-tantangan yang masih harus kita satukan bahwa negara kita, rakyat kita bangga dengan kelapa sawit Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, memang saat ini kita bisa sebut bahwa dunia sedang dalam ketidakpastian akibat tentu saja yang pertama kita baru saja melalui alhamdulillah COVID-19. Dan kemudian kita juga dihadapi dengan geopolitik yang memberikan dampak signifikan terhadap kondisi perekonomian dunia saat ini. Dan negara-negara kita semuanya saat ini bekerja keras untuk memulihkan kembali perekonomian global secara signifikan di seluruh aspek. Beberapa tahun terakhir kita lihat bahwa kelapa sawit adalah sektor strategis yang berkontribusi signifikan terhadap devisa negara. Tahun 2022 Indonesia mencapai 29,65 miliar devisa untuk negara dan mengalami kenaikan sebesar 1,04 miliar dibandingkan tahun 2021. Sedangkan kinerja ekspor kelapa sawit tahun 2023 ini meskipun mengalami penurunan 11,34% di kuartal 1 dibandingkan tahun 2022, ini semuanya disebabkan karena menurunnya harga CPO di pasar global. Tapi sebenarnya bukan penurunan. Yang kita bisa sebutkan adalah penyesuaian global harga kelapa sawit dengan minyak nabati dunia yang dipadu dengan situasi climate change, perubahan iklim dan lain-lain. Kita merasakan tadi dari dialog yang sudah disampaikan banyak sekali sebenarnya bagaimana kita menjaga
andalan kelapa sawit kita tetap menjadi andalan. Banyak hal yang sudah dilakukan. Yang pertama, kita sudah punya BPDPKS yang sejak tahun 2015 menjaga stabilitas harga kelapa sawit baik di produsen maupun di konsumen. Harga kelapa sawit dilakukan dengan mengintervensi, meningkatkan konsumsi domestik dengan pemanfaatan sawit untuk biodiesel. Sehingga dengan satu program saja dari kelapa sawit, yaitu kita memanfaatkan renewable energy, yang pertama kita menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Yang kedua, kita menghemat devisa dengan menjaga, dengan mensubstitusi energi fosil yang kita impor dengan memanfaatkan kelapa sawit sebagai energi mengganti solar. Kemudian yang ketiga, kita juga kontribusi secara signifikan untuk penurunan gas emisi rumah kaca. Tadi sudah disampaikan, kalau dari perkebunan kelapa sawit, ini juga berdasarkan saintifik ya, maaf Pak Tungkot kalau saya salah ya. Dari perkebunan kelapa sawit sebenarnya kontribusinya bisa mencapai 24 ya, juta ton, 24 atau 29 juta ton karbon yang kita bisa serap dari kelapa sawit. Dari renewable energy kita bisa menyerap karbon mencapai 34 lebih juta ton setara karbon dioksida. Jadi beberapa kita bisa banyak sekali manfaat yang sudah dikontribusikan oleh kelapa sawit. Belum manfaat yang lain yang harus terus kita jaga adalah bahwa kelapa sawit mampu membangun wilayah-wilayah remote kita. Petani-petani kita yang tadinya ada di pendapatan yang menengah ke bawah, sekarang sudah bisa masuk pada level menengah. Petani-petani kelapa sawit kita bisa meningkatkan, meleverage, menyebarluaskan pembangunan ekonomi. Karena multiplier pembangunan dari kelapa sawit bukan hanya untuk kelapa sawit itu sendiri, tapi keseluruhan pembangunan daerah di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada kelapa sawit, ada 300 kabupaten yang sudah dikontribusi oleh pembangunan kelapa sawit untuk memasuki pembangunan wilayah kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama, kita harus bekerja sama-sama untuk menggapai sawit tetap jadi andalan Indonesia. Beberapa ide-ide kreatif yang tadi disampaikan, kelapa sawit sebagai pohon yang berkontribusi untuk reforestasi. Itu sebenarnya secara logika wajar sekali, tetapi ini perlu tentu saja tidak hanya bisa berdasarkan logika, tetapi perlu pembuktian dan diusulkan berdasarkan standar operasional yang ada. Kemudian yang kedua, tadi membentuk lembaga yang khusus mengurusi sawit. Silahkan diupayakan melalui usulan-usulan yang komprehensif tentu saja. Sepakatan dari seluruh pihak, silahkan sampaikan. Apalagi nanti kan kita ada kabinet baru. Silahkan usulkan untuk bisa dijadikan salah satu upaya kita menjaga kehandalan kelapa sawit di Indonesia. Silahkan proses, silahkan usulkan, tentu saja dibutuhkan proses secara regulasi betul, secara saintifik betul, dan secara operasional itu bisa betul-betul kita tunjukkan manfaat yang bisa kita diberikan dari usulan-usulan kreatif yang tadi disampaikan. Demikian, terima kasih CNBC, terima kasih narasumber tadi, tetap semangat, kelapa sawit andalan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Musdalifah Mahmud. Sekali lagi, kelapa sawit andalan Indonesia. Berikan tepuk tangan
Untuk spesial dialog CNBC Indonesia, kita telah tiba di penghujung acara. Bapak, Ibu, dan juga pemirsa di rumah, terima kasih sudah bertahan di spesial dialog CNBC Indonesia hingga akhir acara. Semoga apapun yang disampaikan hari ini benar-benar bisa diterapkan dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Syafina Nasyar pamit undur diri mewakili seluruh tim yang bertugas. Sampai ketemu lagi di spesial dialog CNBC Indonesia berikutnya. Sampai jumpa CNBC Indonesia Beyond Business.